Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subtek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara membuat soft start sederhana yang fungsinya untuk menunda tegangan untuk power amplifier. Jadi apabila powernya besar, bila di on kan ke listrik PLN dengan KWH ya, atau meteran yang kecil wattnya, misalnya power 1000 watt, KWH-nya sekitar 450, maka sewaktu di on kan akan jeglek atau trip. Jadi fungsi di sini akan menunda tegangan apabila trafonya besar dan elko-nya besar, nilai dari paradnya otomatis dia akan terkejut sewaktu mencas isi tegangan di elko. Maka otomatis di listrik meteran punya teman-teman akan terasa tertarik, jadi akan drop karena beban kejut dari efek mencas dan efek trafo dari besarnya power. Di sini saya sudah sediakan beberapa komponen dari mulai kapasitor, resistor, dan juga dioda, dan juga elko plus relay. Di sini ada contoh soft start yang menggunakan transistor. Jadi saya akan buatkan yang sederhana saja, yang banyak beredar gambar di internet. Nanti saya akan bikinkan, dan juga cara kerja dari soft start tersebut. Saya buatkan dulu skema dari soft start yang sangat sederhana. Sini yaitu cara kerjanya dari rangkaian tunda power on. Untuk di sini trafo misalnya sekitar berapa 10 ampere dengan tegangan out 45. Nah, jadi apabila tidak adanya soft start dari listrik PLN 220 volt, dia masuk antara pas dan netral, jadi ke trafo. Nah, di sini outnya. Nah, di sini tegangan dari sama PLN. Nah, ditahan menggunakan resistor. Jadi dia akan secara tidak langsung tegangan dari 220 PLN tidak akan masuk 100% ke ke bagian input primer di trafo. Jadi nanti di sini kan out dari 45 menuju dioda bridge dan nanti ke elko. Nah, dia mencas dulu. Setelah mencas begitu full, nah, otomatis dia tidak akan kaget dikarenakan di sini tertunda oleh resistor karena ditahan. Jadi apabila sudah terpenuhi dari beban kejut isi tegangan di elko, nah nanti yang dari sini tegangan dari AC PLN di paralel antara menuju R dan kapasitor diturunkan tegangan AC-nya menjadi kecil, disesuaikan dengan ukuran nilai kapasitor, dan ditahan kembali dengan R dengan resistor. Nanti masuk AC ini diregulasi atau di DC supply menggunakan dioda 4 biji dari sistem jembatan penuh, dan nanti di sini di filter untuk DC searahnya menggunakan elko dan dioda zener ini untuk membatasi tegangan output, dikarenakan di sini
relay misalnya mau 12 volt sampai 24 volt. Nah, jadi perhitungannya semakin besar ampere dan tegangan di tahanan atau di relay, maka akan berat di sini untuk mengisi tegangan di elko. Jadi nanti teman-teman harus mengetahui, karena akan berbeda-beda dari hasil relay tersebut. 12 volt misalnya 10 ampere, mendapatkan hitungan sekitar ampere di relay sekitar 10, berarti 12 dikali 10 berarti 120 watt dari kekuatan relay. Dan apabila 10 ampere tegangan relaynya di 24, nah berarti sekitar 10 dikali 24 berarti 240 watt. Jadi apabila teman-teman menggunakan relay semakin besar ampere dan tegangannya, otomatis nanti di sini akan semakin lambat untuk mengisi, semakin berat karena sesuai kebutuhannya. Jadi nanti dibatasi dengan dioda Zener. Apabila di sini memerlukan tegangannya 12 volt, maka teman-teman harus menyediakan dioda Zener yang 12 volt untuk membatasi. Dan apabila teman-teman menggunakan relay yang ukuran tegangannya 24 volt, nanti teman-teman harus menggunakan dioda Zener yang 24 volt. Jadi untuk membatasi apabila tegangan berlebihan dan umur dari tahanan relay tersebut tidak cepat mati atau tidak cepat putus. 24 volt tegangannya. Nanti saya akan cari tahu tahanan di R di sini dan nilai kapasitor di sini dan juga R di sini. Karena semakin besar watt power punya teman-teman, nah nanti di sini apabila tidak sesuai menghitungnya, nanti resistor tersebut akan cepat mati atau panas dan putus. Oke, kalau untuk di sini saya gunakan sesuai skema yang ada di internet. Jadi bisa lebih jelasnya silakan download gambar, karena bertebaran sangat mudah untuk mencari skema substrat yang sederhana. Di sini saya menggunakan 1 mega ohm. Dan di sini sekitar 220 ohm. Dan di sini karena saya menggunakan relay 24 volt, jadi di sini menggunakan dioda Zener 24. Dan elko saya gunakan 2200 mikro, karena di sini tegangannya 24 volt, jadi saya gunakan cukup menggunakan 35 volt. Oke, teman-teman yang belum tahu, di sini nilai tahanan pastinya di kapasitor dan di R. Jadi R nilai berapa ohm, nanti berapa besarnya watt dari resistor tersebut, nanti kita akan cari tahu. Sebelum mencari nilai komponen yang belum tahu di bagian rangkaian Substar, teman-teman harus menghitung dulu dari beban kebutuhan power punya teman-teman. Misalnya power punya teman-teman di sini tegangan AC out 45 volt CT dan trafo menggunakan ukuran 10 ampere. Jadi tulis dulu dari AC-nya, out 45 volt AC. Setelah menjadi DC ini sekitar 63 volt DC, nah, dikali 10 ampere dari trafo sama dengan sekitar 630 watt. Nah, di sini kemampuan power punya teman-teman 630
Nah, apabila elko-nya besar, nilai dari paradnya nanti akan mencas, akan kaget dari tarikan listrik yang masuk ke trafo karena mencas dari elko tersebut. Jadi apabila 630 watt dan kita hitung untuk mengetahui tahanan dari resistor delay, resistor tunda yang masuk untuk input di primer, harus menggunakan rumus yang 630 watt. Dan apabila trafonya menggunakan 20 ampere, nanti menghitungnya beda lagi. Oke teman-teman, jadi menggunakan 630 watt apabila kita ketahui rumus dari power sama dengan pi kuadrat dibagi R sama dengan R pi kuadrat plus P. Diketahui karena mencari nilai tahanan dari resistor tersebut belum diketahui. Yang sudah diketahui yaitu pi kuadrat dari pol menggunakan AC 220 pol, 220 pol kuadrat atau pangkat 2. Nah, di sini dibagi P power 630 watt, dayanya 630 watt sama dengan, nah kita cari tahu dulu, 400 dibagi 630. Mendapatkan 76,82 ohm. Nah, oke teman-teman, sudah diketahui 76 kurang lebih di sini R 76 ohm, 8 ohm. Yang belum diketahui dari watt badan resistor tersebut. Oke teman-teman, nah watt dari resistor tersebut belum diketahui. Dibagi dari tegangan listrik, rumus arus yaitu sama dengan P per R. Jadi apabila tegangan dari PLN 220 volt dengan tahanan dari resistor 76,825, dari hasil tegangan 220 PLN dibagi 76,825 ohm mendapatkan 2,863 ampere atau 2,8 dibulatkan saja 2,8 ampere. Nah sekarang saya akan mencari tahu berapa watt dari resistor tersebut setelah diketahui 2,8 ampere. Volt dikali ampere sama dengan 220 dikali 2,863 sama dengan 630 watt. Sama halnya dengan awal. Oke teman-teman, berarti sesuai 630 watt berarti sama dengan 630 dibagi 76,825 sama dengan 8,2 watt, atau kalau kita bulatkan menjadi 10 watt. Nah, berarti sudah diketahui teman-teman dari nilai resistor yang 76,8 dengan badan sekitar 10 watt atau bodinya, berarti sama dengan R 76
ohm 10 watt. Setelah diketahui bahwa nilai resistor dari 76,8 dengan watt body yaitu 10 watt. Dan sekarang saya akan mencari tahu nilai kapasitor. Oke, nilai kapasitor. Saya gunakan pertama yaitu 100 nano atau 104 250 volt. Oke, saya buatkan dulu rangkaian ini untuk menjadi satu, nanti baru saya akan menghitungnya.